Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal yang membatalkan sholat tersebut? Di sini ada 10 perkara atau hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama diantaranya berhadas. Apa itu berhadas? Yaitu keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur, seperti kentut, buang air kecil, atau buang air besar. Jadi kalau teman-teman lagi sholat, misalkan nih tiba-tiba kentut, maka teman-teman itu batal sholatnya. Maka ketika itu teman-teman harus keluar dulu untuk mengambil air wudhu, lalu boleh sholat kembali. Lalu yang kedua, terkena najis. Apa saja itu? Badan, pakaian, atau tempat sholat yang terkena najis yang tidak segera disingkirkan. Misalkan nih teman-teman lagi sholat, ya kan, baju teman-teman tiba-tiba terkena najis. Misalkan contohnya tai cicak, atau misalkan ada kotoran-kotoran yang jatuh kepada pakaian teman-teman, maka seketika kalau misalkan gak langsung disingkirkan, maka teman-teman sholatnya jadi batal. Maka setelah itu juga teman-teman jadi terkena najis. Nah, bajunya pun harus diganti setelah itu. Oke, yang ketiga, terbukanya aurat. Aurat terbuka dengan sengaja atau tidak sengaja, namun tidak langsung ditutup. Nah, jika teman-teman lagi sholat nih, misalkan yang sering terjadi yaitu ketika misalkan sujud, yang laki-laki biasanya pakai levis atau bajunya yang terlalu ketat sehingga pantat teman-teman ini kelihatan misalkan lagi sujudnya. Nah, itu disengaja atau tidak disengaja, ketika terlihat aurat teman-teman yaitu di bawah pusar kalau laki-laki ya, maka teman-teman itu akan batal sholatnya ya. Nah, selanjutnya itu berbicara dengan sengaja, mengucapkan kata atau huruf yang bisa dipahami di luar bacaan sholat. Nah, jika teman-teman lagi sholat nih, tiba-tiba teman-teman ngomong ke teman-teman atau yang di sampingnya, maka ketika itu juga teman-teman batal sholatnya. Maka oleh karena itu teman-teman nggak boleh ya sambil sholat itu sambil berbicara. Nah, selanjutnya makan dan minum. Menelan makanan atau minuman walaupun sedikit, baik disengaja maupun lupa dalam mazhab tertentu. Nah, jadi teman-teman kalau lagi sholat nggak boleh makan dan minum. Ya, mau tiba-tiba kan lagi sholat terus minum, nah nggak boleh. Maka ketika itu teman-teman kalau misalkan makan atau minum disengaja maupun tidak disengaja, maka sholatnya batal. Maka nggak boleh ya teman-teman, kalau lagi sholat nggak boleh makan dan minum. Selanjutnya banyak bergerak. Melakukannya gerakan tersebut berturut-turut seperti tiga kali langkah atau gerakan besar di luar gerakan sholat. Nah, ini bagi teman-teman nih yang sering sholat ini sambil bercanda atau sering gerak-gerak ya kan, gak mau diem, maka teman-teman kalau misalkan melakukan gerakan yang berturut-turut, gerakan besar atau menggoyang-goyangkan tangan secara berturut-turut ya, 3 kali berturut-turut, maka teman-teman akan batal sholatnya. Oleh karena itu teman-teman gak boleh ya lagi sholat banyak bergerak. Selanjutnya mengubah niat, sengaja berniat ingin keluar dari sholat ataupun bimbang di tengah ibadah. Maksudnya gimana sih? Teman-teman lagi sholat nih, tiba-tiba teman-teman kepikiran, aku kayaknya pengen batin aja sholatnya, aku misalkan pengen pulang atau pengen keluar. Nah, seketika itu teman-teman langsung batal sholatnya. Selanjutnya membelakangi kiblat, posisi badan bergeser jauh sehingga tidak lagi menghadap kiblat. Nah, teman-teman nggak boleh nih tiba-tiba teman-teman udah tahu nih kiblatnya misalkan di barat, tiba-tiba teman-teman sholatnya ke arah timur, atau lagi sholat bergeser asalnya ke barat, pas lagi sujud misalkan naik lagi, bergeser ke arah selatan dengan disengaja, maka teman-teman itu batal sholatnya. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa yang mengeluarkan suara keras, nggak boleh teman-teman ya. Misalkan ada yang lucu atau misalkan ada yang bercandain, teman-teman lagi sholat langsung tertawa terbahak-bahak, maka seketika itu teman-teman sholatnya batal. Selanjutnya yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam selama pelaksanaan sholat. Ya teman-teman misalkan nih lagi sholat tiba-tiba murtad keluar dari Islam, maka seketika itu teman-teman langsung batal sholat. Oke teman-teman, ini adalah 10 hal yang membatalkan sholat
Ya, mungkin kalian nanti bisa mendapatkan perkara-perkara yang baru lagi di selain penjelasan ini, bisa dilihat di buku-buku yang lain mengenai hal yang membatalkan sholat. Cukup sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.